Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita di mata pelajaran IPA kelas 8, Sistem Gerak pada Makhluk Hidup. Kompetensi dasar menganalisis sistem gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Mari persiapkan diri untuk fokus IPA. Nah, amatilah apakah yang terjadi pada tumbuhan ini. Perubahan apakah yang dialami oleh tumbuhan ini? Faktor apa sajakah yang mempengaruhi gerak tumbuhan? Nah, di sini ada tumbuhan putri malu. Ketika disentuhkan oleh kedua tangan kita, maka daun-daunnya akan menutup. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut ini. Gerak pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di muka bumi ini digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga adalah manusia. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah rangsangannya, yaitu gerak esionom dan gerak endonom. Nah, gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Sedangkan gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan luar. Contohnya rangsangan fisik, kimia, dan mekanis. Cepat atau lambatnya reaksi pada tumbuhan sangat bergantung pada kekuatan dan lamanya rangsangan yang diterima. Nah, pada kali ini kita akan membahas gerak pada tumbuhan yang pertama, yaitu gerak etionom, di mana pengertiannya tadi adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak etionom ini dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama, tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sedangkan nasti disebabkan oleh rangsangan perubahan tekanan turgor pada jaringan tumbuhan. Dan taksis, gerak seluruh tubuh tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan dari luar. Nah, contohnya, tanaman akan menuju datangnya arah matahari, membelitnya seluruh pada benda yang disentuhnya, dan mekarnya bunga tulip ketika musim semi. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme, nasti, dan taksis dibedakan menjadi beberapa macam. Di sini kita dapat melihat apa saja sih gerak-gerak yang ada di tropisme, nasti, dan taksis.
Nah, berikut ini adalah gerak endonom, merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri yang dipengaruhi oleh kadar air di dalam tumbuhan tersebut. Berikut ini ada beberapa gambar contoh dari gerak endonom. Contoh gerak endonom adalah mengalirnya protoplasma yang dapat dilihat pada sel-sel tumbuhan, elodia, dan gerak kromosom saat membelah. Adapun gerak pecahnya kulit buah, polong-polongan yang sudah kering dan membukanya gigi peristom pada sporangium lumut yang disebut dengan gerak higroskopis. Gerak higroskopis disebabkan oleh berkurangnya kadar air secara terus-menerus sehingga biji, buah, atau sporangium menjadi retak. Oke, berikut ini kita akan membahas lebih dalam tentang gerak tropisme, nasti, dan taksis. Nah, gerak tropisme ini tadi dibedakan menjadi 5 macam berdasarkan arah datangnya rangsangan. Yang pertama ada fototropisme, yang kedua ada geotropisme, yang ketiga ada tikmotropisme, yang keempat ada hidrotropisme, dan yang kelima adalah kemotropisme. Nah, fototropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Sedangkan geotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Sedangkan tikmotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan. Hidrotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Dan kemotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan kimia. Nah, oke, yang kedua ini kita akan membahas gerak nasti. Sama seperti tropisme, nasti juga dibedakan menjadi 5 berdasarkan arah datangnya rangsangan. Yang pertama itu ada tikmonasti, rangsangan sentuhan. Dan yang kedua ada niktinasti, rangsangan karena pengaruh gelap. Yang ketiga ada fotonasti, rangsangan karena pengaruh cahaya. Dan termonasti adalah rangsangan suhu. Serta yang kelima, yang terakhir adalah nasti kompleks. Dari namanya aja udah nasti kompleks, berarti dia rangsangan cahaya, kimia, suhu, dan air. Oke? Nah, oke, yang ketiga kita akan membahas gerakan pada tumbuhan yaitu taksis. Sama seperti nasti, taksis juga dibedakan menjadi 3 bagian loh, di mana taksis tadi adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan dari luar. Nah, yang pertama ada fototaksis, itu rangsangan cahaya. Yang kedua kemotaksis, rangsangan zat kimia. Dan galvanotaksis adalah rangsangan arus listrik. Oke, mari simak video gerak tumbuhan berikut ini. Golongkan gerak tumbuhan berikut berdasarkan arah datangnya rangsangan ya. Mari perhatikan 6 video berikut ini dan tulis hasil jawabanmu pada buku tulis. Oke, selamat mengerjakan.